pagi sekali lagi peneliti belia di Kota Surabaya, juga Bapak Ibu guru yang bergabung. Senang sekali saya bisa hadir lagi di sini. Kita akan tetap melanjutkan LPB Kota Surabaya 2020 dengan online mode ya, walaupun keadaan seperti ini. Izinkan saya sharing dulu PowerPoint saya untuk menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan. Sebentar ya, ini dibesarkan dulu. Oke, baik. Ini foto beberapa tahun yang lalu ya untuk LPB Kota Surabaya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan lagi bahwa LPB Kota Surabaya ini bagian dari sistem lomba berjenjang, yaitu dari jenjang provinsi atau kota, kemudian ke nasional dan ke internasional. Mari kita lihat dulu lomba internasionalnya apa, kita mau kemana ya, nantinya ujungnya tuh kemana. Ada 3 lomba internasional yang kita sasar, yang utama ya. Ada juga yang lain-lainnya, yaitu ICYS. Salah satunya yang sudah berlangsung sejak 1994. Ini ada sedikit foto ya, dari tahun 2016, 2017, 2018, juga ketika Indonesia posting di tahun 2013. Lalu yang kedua, ada juga lomba yang skopnya Asia Pasifik atau APCYS. Ini agak muda, sejak 2012. Dan tahun ini tetap akan berlangsung dengan online mode. Ini saya tunjukkan sedikit negara-negara partisipan dari APSIS, ada 21 dari Australia sampai Turki. Tapi sekarang ini bukan hanya Asia Pasifik, melainkan sudah lebih banyak lagi menjadi internasional. Kalau yang tadi 2 itu adalah lomba sains, maka yang ICYSS ini adalah lomba social science. Ini relatif muda, baru mulai tahun 2018. Dimulai di Serbia dan seharusnya tahun ini di Turki, tapi ditunda dulu ya, kemungkinan tahun depan baru jalan lagi. Nah, siapa yang berangkat ke internasional? Mereka adalah para juara lomba nasional ya. Lomba nasionalnya siapa yang ikut? Yaitu juara-juara dari lomba provinsi, termasuk lomba Kota Surabaya ini. Untuk tahun 2020, diperkirakan akan ada 480 penelitian yang ikut lomba nasional ya, dari berbagai provinsi, atau kurang lebih 720 siswa. Nah, kenapa banyak begitu? Karena lomba provinsinya ini banyak, ada di 15 provinsi, termasuk salah satunya adalah Kota Surabaya, ya, yang nomor 13 itu. Nah, untuk siswa yang tidak berada di 15 provinsi ini, maka ditampung di LPB Nusantara, ya, yang nomor 16. Lalu semua lomba ini, termasuk LPB Kota Surabaya, itu ketentuannya sama, ya. Kalau yang di Surabaya ini siswanya hanya SMP dan MTS, ya. Yang SMA-nya nanti ikutnya di LPB Jatim, ya, bukan di Kota Surabaya. Ya, sekali lagi, LPB Kota Surabaya hanya untuk SMP dan MTS, sedangkan untuk SMA Kota Surabaya ikutnya di LPB Jatim 2020. Penelitian ini boleh dilakukan secara mandiri, sendirian, atau berkelompok maksimal 2 orang. Dan daftarkanlah seorang dari guru kalian. Ya. Nah, tiap sekolah mengirimkan maksimal hanya 20 penelitian. Kalau ada lebih dari 20 penelitian dalam satu sekolah, maka disarankan untuk melakukan seleksi ya sekolahnya. Jadi hanya 20 yang akan diterima gitu. Sedangkan bidang lombanya, setiap bidang ya dari satu sekolah itu ada 2 penelitian. Nah, kita lihat di sini bidang lombanya ada 10. Jadi kalau satu bidang itu ada 2 penelitian per sekolah, maka per sekolah hanya 20 penelitian ya. Ada 5 bidang sains, ada 5 bidang sosial, kita bisa baca di sini. Lalu apa syarat administrasinya? Ya, peserta melakukan pendaftaran online bebas biaya, gratis, dengan mengunggah pada pendaftaran online. Saat itu harus sudah diunggah juga surat keterangan sekolah, surat kesediaan publikasi, foto diri, kemudian rancangan penelitian, dan juga video presentasi berdurasi 3 menit. Nah,
Video ini diunggah di YouTube, yaitu dengan menggunakan hashtag LPBSBY 2020, peneliti belia hashtagnya, dan juga CYS. Dan jangan lupa disetting pada publik ya, supaya bisa diakses, dibuka atau ditonton oleh orang lain termasuk juri. Video ini durasinya jangan lupa hanya 3 menit, dan tampilkanlah slide presentasi dan foto diri atau tampilan penelitinya, presenternya. Ini kan bisa dibuat dengan mudah dengan menggunakan Zoom ya, sendirian. 3 menit saja. Kemudian rancangan penelitian. Ini yang menjadi pengganti dari makalah penelitian ya. Seperti disebutkan tadi oleh Pak Erlangga, pada situasi pandemi ini kita tentu akan sulit akses untuk ke laboratorium, ke sekolah pun ya, ke perpustakaan. Oleh sebab itu, kali ini lombanya tidak sampai mengumpulkan data. Jadi hanya sampai rancangan penelitian saja. Dan isinya adalah 6 butir berikut ini. Ya, ada latar belakang, perumusan masalah, studi pustaka, metodologi penelitian, kesimpulan, dan tentu saja daftar pustaka. Mari kita lihat sekarang yang ini yang paling penting, yaitu kriteria penilaian. Nah, pada latar belakang, juri ingin melihat bahwa di situ ada pemikiran ilmiah yang melatar belakangi ide penelitian. Ya, jadi bukan hanya keinginan dari peneliti untuk memilih satu topik saja begitu saja, tapi juga harus ada alasan yang kuat. Ya, pemikiran ilmiahnya itu tolong disampaikan. Lalu yang kedua, perumusan masalah itu disebutkan perumusan masalah yang tepat. Tepatnya bagaimana? Ya, apa yang hendak diselesaikan itulah yang harus diselesaikan. Jadi jangan sampai, ini sering terjadi ya, ketika di awal peneliti merumuskan masalah A, tapi ternyata pada perjalanannya penelitiannya itu tentang B, sehingga akhirnya masalah A itu tidak diselesaikan. Nah, itu sama sekali kurang baik ya. Jadi nilainya kurang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, studi pustaka, jangan hanya menuliskan di situ teori-teori dasar begitu. Itu perlu, tetapi lebih penting lagi adalah kalian menunjukkan kepada juri bahwa kalian membaca cukup banyak tentang topik yang akan kalian teliti ya. Dari sisi kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Nah, itu apa saja tentang topik tersebut yang bisa disampaikan. Bacalah di jurnal, bacaan populer juga boleh, semuanya ada di internet, sekarang kan mudah. Nah, disitulah akan dilihat kekuatan studi pustaka dalam mendukung penelitian. Ya. Yang keempat, tentu saja ini intinya adalah metodologi penelitian. Biasanya, di situ juga disampaikan adanya data. Tetapi kali ini kita tidak meminta data, sehingga yang diminta adalah ceritakanlah atau sampaikanlah teknik pengumpulan data yang dipilih. Ya, metodenya apa yang dipilih, tekniknya apa, caranya bagaimana, itu disampaikan. Kemudian datanya akan ditampilkan bagaimana, itu juga disampaikan. Misalnya dengan cara grafik, dengan cara pie chart, dengan cara tabel. Kalau pakai tabel, tuliskan di situ, ya, tampilkan tabelnya, tuliskan kepala kolomnya apa, nanti mau diisi dengan data apa. Datanya sih dikosongkan. Nah, dengan begitu juri akan tahu, oh, kalian telah memilih variabel yang tepat. Demikian juga grafik. X-nya apa, Y-nya apa, itu disebutkan, walaupun grafiknya kosong, ya, tidak ada isinya. Kemudian juga ceritakan atau sampaikan, nanti rencananya mau menganalisa dengan bagaimana. Kan analisa itu macam-macam, bisa membandingkan, ya. Nah, itu dituliskan di dalam rancangan ini. Dan yang terakhir, juri akan menilai orisinalitas penelitian. Orisinalitas ini bukan berarti sesuatu hal yang sangat baru, seluruhnya baru dari penelitian tersebut, tidak. Tetapi yang penting adalah penelitinya menuliskan bagian mana yang betul-betul kalian itu baru, orang lain belum melakukan. Misalnya, meneliti sesuatu, orang lain sudah melakukan meneliti faktor A, faktor B. Maka kalian membuat
faktor A, B, dan C. Nah, C-nya ini originalitas kalian disebutkan. Yang C ini yang merupakan kebaruan dari saya, gitu. Ya. Ini adalah timeline-nya untuk sistem lomba berjenjang. Kita punya waktu sampai tanggal 15 Juli untuk membuat rancangan penelitian, dan 15 Juli itu adalah batas akhir pendaftaran, yang berarti batas akhir memasukkan semua unggahan tadi, ya. Kemudian 31 Agustus pemenangnya akan diumumkan melalui website, dan sebetulnya LPB-nya berhenti sampai di situ. Tetapi saya akan tunjukkan di sini bahwa kalau kalian menang, maka untuk ke nasional di bulan November, penelitiannya itu harus direalisasikan dulu. Ya, jadi ada waktu selama bulan September, Oktober, dan November untuk mengambil data. Nah, oleh sebab itu, alangkah baiknya, walaupun kita belum tahu kita akan menang atau tidak, tapi penelitiannya dilakukan, ya, sejak dirancang, lalu langsung dilakukan sejak bulan Agustus. Lombanya yang nasional sendiri akan berlangsung pada bulan November 2020, tanggalnya belum ditentukan. Sedangkan setelah itu, juaranya akan diseleksi lagi, dikerucutkan menjadi tim nasional. Dan tim ini akan dibina selama 4-6 bulan hingga keberangkatan ke lomba internasional di tahun 2021. Ya. Ini adalah sumber informasi, kalian bisa lihat di website SIWAS, di kanan atas itu ada yang bisa diklik, Lomba Peneliti Belia 2020, bukan hanya Kota Surabaya, tapi LPB semua provinsi ada di sana informasinya. Ada juga Instagram, SIWAS Indonesia, dan juga Facebook Peneliti Belia Indonesia. Di semua media sosial ini kami akan sampaikan perkembangan dari Lomba Peneliti Belia Kota Surabaya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan, saya akan tetap ada di sini. Terima kasih, saya kembalikan.